Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Oke, yang lain atau mungkin saat ini teman-teman apakah suara saya terdengar dan jelas? Jelas, Pak. Oke ya, hatur nuhun ya. Oke, ini masih sedikit ternyata. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu sebentar. Oke, kita apa? Sambil nunggu silahkan ya. Nah, saya minta hari ini teman-teman untuk mengaktifkan semua tools terkait dengan PBU, misalkan online compiler boleh, atau mungkin NetBeans ya, atau mungkin IntelliJ, atau Eclipse, atau jCreator, atau Notepad+, bahkan Notepad, silahkan gitu ya. Oke, kalau di online compiler banyak, bisa di W3 School ya atau online GDB atau mungkin yang lain ya. Nah, silahkan. Oke, hari ini kita akan coba teman-teman ketika diminta misalkan membuat program ya berdasarkan materi entah itu konsep enkapsulasi atau mungkin relasi antar kelas ya, bisa seperti itu atau mungkin yang lain ya. Oke, sambil menunggu teman-teman, eh, silahkan aktifkan ya, apa namanya, semua jalankan editornya gitu ya. Jadi kita pun mencoba gitu ya, kita coba mudah-mudahan semuanya juga untuk yang kajian satu bisa ya dan insya Allah besok hari Kamis yang kita coba kuis perdana kita ya, kuis pertama ya. Materinya apa yang kemarin sudah kita pelajari gitu ya. Oke, masih ada mungkin. Oke, Muhammad Agung. Oke, Muhammad Agung ya. Baru hadir, silahkan. Nah, sekarang Ini contoh ya. Kemarin kita membuat suatu kelas, misalkan kelas deret bilangan, ini contoh ya, teman-teman. Lalu misalkan diminta deret bilangan bilangan ganjil gitu ya. Nah, kita sebut di sini misalkan privat integer batas ya. Lalu ada publik sorry kok CK. Publik deret bilangan integer batas dot batas sama dengan batas gitu ya. Ini contoh ya. Lalu ada public void set batas, oke, integer batas, oke, masih sama dot batas sama dengan batas, oke. Lalu ada misalkan public integer get batas, di sininya ada return this dot batas ya. Nah, lalu untuk ininya public void tampilkan ya, misalkan print print odd number misalkan sepertinya, tampilkan bilangan ganjil ya. Lalu bilang di sini for integer k sama dengan 0, k kurang dari batas atau kita tambahkan this tidak masalah, this dot batas. Setelah itu k plus plus. Nah, di sini kita gunakan misalkan kondisi gitu ya. If k di mod dengan 2 bersisa 1, maka kita tampilkan ya, system.out
print ya, eee, print. Panjang banget. Print, oke. Print K ya. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu pada bilang pada apa, kelas main, kita cukup memanggil di sini misalnya, deret bilangan misalkan deret sama dengan new deret bilangan, misalkan batasnya adalah 15 gitu ya. Lalu deret dot, eee, print misalkan odd number ya. Oke, seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada yang salah, kita coba compile dan run. Oke, ini hasilnya 1357. Nah, sekarang kita menggunakannya seperti ini ya. Jadi, sudah terlihat object oriented programming-nya, yakni adanya dua kelas ya, yang berelasi, dan di kelas deret bilangan, ini sebenarnya implementasi dari kalau kita buatkan desain diagram kelasnya, ada nama kelas, ada atribut ya, lalu ada metode-metodenya. Metode pertama konstruktor ya. Konstruktor pasti namanya sama dengan nama kelas dia ya. Sama, oke. Okay? Dan nama kelas ya, kita review lagi. Kita ikutin aja ya, maksudnya diawali huruf kapital uppercase ya. Kalau API kapital semuanya boleh, boleh, cuma kurang tepat juga ya. Selain ada deret bilangan, ada set batas, get batas, lalu ini yang dibutuhkan ya, implementasinya. Sedangkan pada kelas main ya, sesuai di sini ada main.java ya. Di sini ada main.java. Nah, pada kelas main berisikan hanya dua baris seperti ini ya. Nah, ini yang kita sebut dengan adanya refactoring atau mungkin Pak, enkapsulasi ya. mohon maaf belum ada yang di ACC, Pak. Oh ya ya. Oh, kemana tuh? Oh, sudah ya. Oke, nah teman-teman, kalau sudah, saya tanya dulu apakah sudah ini dinyalakan untuk editornya? Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Oke ya. Ini deret. Nah, sekarang bikinnya seperti ini ya, meskipun tidak mirip-mirip juga nggak apa-apa, justru itu bagus ya. Mau misalkan mirip boleh silakan ya. Nah, sekarang teman-teman coba ya, di soal pertama, oke, soalnya kurang lebih seperti ini ya. Buatkan ya, program Java dengan menerapkan konsep PBO gitu ya, yang sudah ada itu ya. Apa yang sudah ada di sini? Misalkan contoh sudah ada ya. Contoh terlampir. Nah, gitu ya barusan ya. Oke. Seperti pada contoh. Nah, gini ya. Contoh terlampir. Oke. Di sini aja. Nomor satu. Oke. Deret bilangan apa? Bilangan aritmatika, yakni 1 lalu 3 ya, tambah 2 tambah 3 6 ya. 1 yang gampang dulu ya, misalkan 4 terus 7 ya, lalu 10 13 lalu 16 ya, 19 dan seterusnya ya. Yang kedua ada deret bilangan geometri. Nah, misalkan ya, geometri 1, 3, 9, 27, 81, 243 ya, dan seterusnya. Terus ada deret bilangan apa?
deret bilangan, oh ini aja, faktorial, nah ya, faktorial, 1, 2, 6, 24, 120, dan seterusnya. Yang keempat, deret, deret bilangan sudah, sekarang jangan deret ya, pola ya, pola bintang, oke, pola bintang huruf X, nah ini ya, extension. Terus yang kelima, pola bintang huruf Y gitu ya, Y. Yang keenam, pola bintang huruf M ya, atau mungkin W ya, M dan W ya. Oke, 6 dulu ya, silahkan. Oke, kalau yang sudah, teman-teman nanti bisa saling mendiskusikan ya, seperti ini. Oke, kalau ada yang mau bertanya tentang contohnya juga silahkan ya. Oke, Pak, ada yang belum di ACC, Pak? oke, thank you. Kita cek. Bu banyak ya. Iya, selamat bergabung ya. Oke, monggo. Oke, jangan lupa di hari Kamis besok kita insya Allah mengadakan kuis perdana ya di jam 7:30 kalau nggak keliru ya. Oke, sebaiknya mungkin bisa dicatat dulu soalnya. Oke, kalaupun tidak bisa di screenshot ya untuk memudahkan. Terus untuk yang contoh deret bilangan ini juga bisa teman-teman screenshot juga buat apa namanya contoh gitu ya. Ini satu lagi ya, saya coba tambahkan satu lagi nomor 7. Menerapkan konsep PBO ya, kalkulator sederhana, oke. Sederhana. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan ya. Nah, untuk perpangkatan di sini ya kita bermain di bilangan integer ya. Misalkan 3 pangkat 4 ya, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 seperti itu ya. Pak, untuk bilangan kontinu bagaimana? Misalkan 7,1 pangkat min 9,245 misalkan ya. Jadi bilangan kontinu seperti itu. Apakah bisa? Kita bisa melakukan pendekatan yang ada di kalkulus itu menggunakan salah satunya logaritma natural ya, dan tentang eksponensial ya. Tapi itu tuh nanti dulu ya. Kita fokus ke integer dulu ya. Oke. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan. Atau ada yang sudah selesai? Ini baru yang hadir ada 21 ya. Oke, ini Akmal alhamdulillah hadir terus ya, Akmal.
Amanda, Asyana, Cynthia, Fahri, Faris, Git ya bagus nih, Ilham, Imam, Judah, bagus juga nih, Khairul bagus, Faruk, Marsa, Muhammad, Nazrin, Niluh, Novista, oke, ada yang mau hadir lagi? Oh belum ada ya. Radi ya, Rifki, Rivaldo, Taufik, dan Fitria. Sedikit ya yang hadir ya. Boleh tahu nih kenapa kira-kira nih? Feby atau Satria? Yang hadir sedikit kemana nih? Satria tidak hadir juga ternyata ya. Oke, mungkin selain Febri dan Satria, mungkin Git bisa bantu ya, bisa membantu mengkoordinir kelas ya. Pak, Ya, kalau nggak salah kemarin Febri katanya ke Bumia juga kayak izin gitu. Katanya kan sekarang ada pengumuman InnoVillage. Nggak tahu sekarang lagi meet apa enggak gitu. Takutnya gitu. oke. Sip, Mas, makasih ya. Ya, Pak, mohon maaf, Raihan katanya belum di ACC. Raihan, oke. Wait. Raihan. Hah? Untuk pada konstruktor baris 14 dan setter ya, bisa teman-teman juga berikan percabangan ya, ada pengecekan ya. Oke, misalkan dicek dia tidak boleh nol atau minus ya, minimal misalkan satu ya, 2 3 dan seterusnya ya. Kalau misalkan untuk pengecekan tipe data, nah kita nanti akan mempelajari exception ya. Apakah itu inputannya masuk string atau bukan gitu ya. Tapi untuk Java ketika kita bermain di GUI ya, di GUI itu graphical user interface, maka semuanya itu seperti bernilai string ya, 90% lebih ya. Meskipun angka pun bernilai string dia yang kita isikan ya. Harus kita alter ya, konversinya ke dalam tipe data yang sesuai ya. Biasanya gunakan parsing istilah di ini ya, dot parse ya. Oke. Kita cek ada yang ini lagi dulu. Oh, tidak ada ya. 27 ya. 27 user ya aktif. Oke. Ini biasanya Git nih sama Akmal ya. Selesai ya. Oke. Nomor satu sudah ya. Geometri sudah pernah. Faktorial sudah pernah. Terus huruf X ya, cuma sekarang cara mengemasnya gitu ya. Oke, monggo saya sambil nunggu dulu ya. Ini ambil air minum dulu ya.
Oke, bagaimana? Ada yang sudah selesai? Nomor satu. Soalnya sudah di screenshot ya. Jadi teman-teman bisa apa namanya? Coba ya. Untuk contohnya ini ya. Contoh kelasnya ada dua kelas ya, deret bilangan dan kelas main. Ya. Jadi deret bilangan.java dan main.java ya, berelasi secara komposisi ya, karena ada instansiasi objek di salah satu kelasnya ya. Jadi misalkan kelas deret bilangan ini dihapus, maka kelas main tidak bisa ya, karena di sini memuat deret bilangan ini gitu ya, sudah ada memori. Ini salah satu contohnya ya. Oke, bagaimana? Siapa nih yang biasanya apa? Cepat nih ya. Oke, silakan. Ada Amanda ya, Git, Ilham ya, Judah, ya, Khairul Fahmi, Faruk, oke, Marsha, Nilu ya, Nazrin, ya, Rifki, Satria, oke, Taufik, Fitria, oke. Coba ya, saya yakin teman-teman bisa ya. Jangan khawatir atau mengatakan takut salah gitu ya, nggak apa-apa. Justru kita bahas hari ini gitu ya. Oke, silahkan. Oke, Git aja ya. Ya, Pak. Oke, saya stop share. Coba sekarang Git ya. Ya, Pak. Oke. Nanti Git, setelah Git bisa apa? Menunjuk ya temannya siapa gitu ya. Oke, kalau enggak, saya lagi nanti akan menunjuk ya. Ini, Pak. Oke, Sudah terlihat, Pak? sudah tampil lah. Sudah tampil. Ini saya lagi pengerjaan nomor 2. Nomor 2, oke. Kalau ini yang nomor pertama, yang nomor 1 ini. Nomor Jadi 1 kan, plus 3 ya. Oke, ya, oh, jadi di oke. Langsung dia mulainya dari angka berapa gitu ya. Terus biar iya, tambah-tambah. Ya, jadi very bisa good. bisa di sini gitu, Pak. Ya, bagus. Oke. Untuk nomor 2 sudah juga keren. Nomor 2 gimana Lagi tuh? pengetikan, Pak. Ya. Nomor 2 itu sebenarnya kalau kemarin kita pangkat 2, nah ini pangkat 3 ya. Maaf, bukan pangkat 3. Maksudnya 3 pangkat 1 ya, 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 3 dan seterusnya ya. Oke, yang nomor 2. Nomor 2 apa? Nomor 2. Aritmatika, Pak. Nomor 1 aritmetika, nomor 2 geometri ya, geometri. Ya, Pak. Oke. Oke, geometri butuh yang awal gitu ya. Butuh awalnya 1, nah berikutnya tinggal kita kalikan 3 ya. Oke. Satria, kumaha? Silahkan Satria. Faruk ya, Imam, Marsa, terus Nazrin Fahri, banyak nih. Langsung aja Pak, saya Pak. Pak mungkin saya Pak. Ya, boleh silahkan. Oke. Misalkan ada kendala error ya, bisa dibahas bareng-bareng ya.
cetak bintang ya, huruf X, Ya. cetak bintang, set Ya. batas. Oke, bagus. Rifki, kelas latihan satu main. Oke, tapi baiknya untuk nama kelas bintang ya kita awali huruf B-nya itu dengan Oh huruf iya, besar. kapital, kapital uppercase ya. Bukan tidak boleh ya, tapi kita ingin biar terbiasa nanti ketika bekerja dengan framework atau mungkin model MVC yang lain ya. Nah, kita sudah memiliki bekal gitu ya. Ini IntelliJ ya. Ini Visual Studio Code, Pak. Oh, bisa refaktor biasanya itu ya. Iya, Bintang X. Oke. Pak. Ini, Pak. Oke, oke. Sip. Very good ya. Satu, dua, selesai. Oke. Besok ya kita teman-teman diminta untuk merespon surat cinta ya, pertama berupa kuis ya. Oke. Dan kuis ini sebenarnya sifatnya dadakan ya, tidak diinformasikan ya. Memang sifatnya itu dadakan untuk mengevaluasi ya, sejauh mana dari segi pemahaman atau mungkin latihan ya atau keterampilan terkait materi-materi yang sudah diajarkan ya. Oke. Pak, izin bertanya untuk kuisnya langsung dalam Meet gini, Pak. Saya kuisnya seperti ini ya, Oh kuisnya. iya, Pak. Oke. Kuis, asesmen ya seperti ini. Oke. Kalau kuis atau pilihan ganda bisa aja ya, tapi saya lebih fokus untuk selain pemahaman konsep ya, teman-teman juga saya ingin terampil gitu ya. Oke, semakin dilatih gitu. Oke, yang nomor lain silahkan. Tadi nomor satu sudah, nomor 4 ya. Kalau sudah punya huruf X itu huruf Y gampang ya. Huruf Y, huruf M ya. Atau kalkulator sederhana ya. Silahkan. Iksan. Iksan. Asyana. Muhammad Agung. Fitria. Teman-teman bisa share ya. Oke, sambil nunggu, saya coba isi presensi. Oh, sudah lock. Oke, selamat bergabung Ilham Bintang.
Hari ini saya tidak menggunakan Eclipse ya, biar tidak ngeheng ya. Kita gunakan yang sederhana ya, online compiler. Oke, Satria hadir ya. Setelah Satria, Judah hadir, Nilu hadir, Radi, Nazrin, Surya Herdiansyah. Surya Hendriansyah hadirkah? Tidak ya. Novista hadir, Asyana, Fahri, Rifki, Taufik, Febri izin ya atau dispen ya? Ada Pak. Oh ada. Ada. Raihan hadir, Amanda, Rivaldo, Fitria, Ilham, Ihsan, Ilham lagi, Agung, Faruk, Akmal, Muhammad Lutfi, Marsha hadir, Faris, Cynthia, Muhammad Naufal hadir ya. Git hadir, Khairul, Imam ya. Yang belum hadir ini ada Surya ya. Surya Hendriansyah dan Taufik ya. Taufik ada Pak. Taufik hadir ya. Oke Hadir. bagus. Oke, monggo. Ada yang mau apa? Mempresentasikan hasil codingnya? Permisi Pak, Hmm. ini saya tanggal 29 kemarin di alfain Pak. Oh, nggak langsung ini ya. Tanggal 29 harusnya langsung ya di hari tersebut. Coba saya cek ya. Saya ngeceknya 2 hari setelahnya kalau nggak salah Pak. Terus saya konfirmasi ke grup, nggak terjawab Pak. Oh, yang mana? Imam. Iya. Oke. Oke, Imam Yudhunaya. Oke, nomor geometri ya, nomor 2 ya. Kita gunakan yang cara apa ya namanya, kita sebut cara komputasi numerik ya. Jadi butuh suku pertama ya 1. Setelah itu kita akan kalikan 3 ya di suku-suku berikutnya ya. Oke, kalikan 3 lagi, kalikan 3 dikali 3 dan seterusnya ya. Oke, untuk faktorial pun sudah ada ya. Cuma sekarang beda mengemasnya ya, beda ngemas. Sementara untuk huruf Y, M, dan W, nah ini modifikasi dari X sebenarnya ya. Oke, dan tanda plus yang kemarin kita bikin atau mungkin bujur sangkar ya. Oke. Biar satu baris kita letakkan ya dalam seperti ini. Oke ya, bisa seperti itu ya, biarkan ya. Terus ini ke atas. Nah, oke, mangga yang lain ini Git atau mungkin Git lagi? Akmal kemana nih Akmal?
Mal, sudah bangun tidur atau masih tidur nih? Masih bingung, Pak. Boleh, silakan di-share ya, kita bahas bersama ya. Ini kamu juga share. Nggak tahu apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, tidak apa. Karena ini semuanya ya, saya akan usahakan untuk kalian tidak hanya nilainya A, tapi juga insya Allah terampil ya. Bisa ya, bisa memadukan konsep PBO dan implementasinya ya. Oke, deret bilangan, odd number, terus Ini di atas. masih error, Pak, nih belum bisa. Kita cek errornya, class not found exception ya. Deret bilangan, kita cek di atas, coba ke atas, terus Ini aja, Pak. oke ya, public class deret bilangan. Itu deret bilangan .java ya, Di mananya? nama kelasnya. Oh, apa? Oh, ini ya. Oke, cek dulu. Oh iya. Deret bilangan .java. Kan saya mau. Oke, Hah. Bismillah. Coba, Masih, Pak. ada yang salah, public class main. Oke. Oke. Tidak masalah. Gini, public static void main itu bisa kamu cut, diletakkan di kelas deret bilangan ya. Ya. Semua isinya, semua. Oke. Public static void main sampai ke sama bawahnya, sampai ke bawah. Ya. Dari public sampai kurung kurawal di atas, nah itu ya, sip. Oke. Atasnya, Pak ya. Bukan di dalam kelas deret bilangan. Nah, di situ ya, boleh di situ. Terus kelas main-nya dihapus aja ya. Kelas main, nah itu public class main dihapus ya. Oke, kita tambahkan public class deret bilangan ya, ada publik di depannya itu ya. Deret satu, sip. Ini salah satu caranya ya. Oh Oke, iya. bisa seperti ini. 1357 ya. Oke. Kalau misalkan nanti cara kedua, misalkan tidak menghapus nama kelas apa, kelas main ya, Akmal bisa mengganti ya, penamaan kelasnya bukan deret bilangan .java, tapi main.java ya. Oke, bisa seperti itu ya. Ini hanya hal-hal teknis ya, hal teknis, tidak ada masalah. Oke. Kalau untuk bilangan geometri atau ini gimana Akmal? Yang kemarin sudah dicoba atau gimana? Belum, Pak. Minggu lalu itu? Masih bingung kemarin. Ya, bagus ya. Mana lagi yang mau ditanyakan? Enggak sih, Pak. Mau nyoba-nyoba dulu. Oke ya. Ya. Yang lain silakan, yang lain. Kridela siapa ya? Kridela? Itu Febri. Oke. Iya, pakai akun yang satunya, Pak. Oh, Saya kira kalau pakai akun Telkom langsung masuk, ternyata harus di ACC juga. Oh, ini yang domainnya tuh bukan Telkom University ya, tapi tass.telkomuniversity.ac.id ya. Ada yang bisa, ada yang enggak ya.
Oh iya. Kalau misalkan kita hendak bikin yang di apa domain atau DNS-nya Telkom bisa ya, Telkom University. Ada juga ya. Cuma saya gunakan akun itu di email saya ya, sering log out ya, log out, log out. Jadi saya bukan nggak mau login lagi gitu ya, udah Iya. biarin dulu gitu ya. Saya Oh, nggak gunanya pas yang tes nih lumayan agak lama, seminggu atau 2 minggu dia minta login kembali gitu ya. Oke, Febri mungkin nomor berikutnya atau Rivaldo ya, saya telat tadi masuk, Pak. nggak masalah, tidak masalah. Saya coba apa yang alfabet? Alfabet Alfa Y. ya. Boleh lihat soalnya lagi, Pak, di share screen, Pak? Ya, saya kalau enggak yang untuk soal saya share Iya. di ini ya, di grup kelas ya. Iya. Nah, kodenya saya share. Silakan untuk Naufal. Oke. Silakan Naufal. Oh ini sudah tampil ya. Ini yang huruf Huruf Y, Pak. Y ya. Oke, bagus ya. G sama dengan wah udah di Oh, stop. Santai, masih lupa, Pak. santai, santai. Oke. Biarkan teman-teman yang lain juga ikut menyaksikan ya, menyimak ya. Bisa di zoom dikit lagi ya tulisannya. Kontrol atau di scroll juga nggak apa-apa, itu bisa juga sama. Scanner input batas. Oke, berarti kalau kita ubah lagi batasnya, berubah Nggak lagi bisa, ya? Pak. Iya, harus ngubah lagi. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi jangan anggap, wah ini nggak bisa yang statik ya. Kalau yang dinamis gimana gitu ya? Itu justru keliru ya. Jadi kita melihatnya apa yang syukurin dulu ya. Kita bersyukur apa yang kita miliki ya. Sudah ada seperti ini, alhamdulillah ya. Sudah ada kemauan, alhamdulillah gitu ya. Oke, maksudnya jangan melihat yang tidak ada. Misalkan ada gelas kosong ya, kita isi air setengah gelas. Jangan lihat kapan ini akan penuh gitu ya. Itu nggak baik ya. Kita lihat, oh ada isinya nih yang bisa kita minum dulu ya. Bisa kita campur dengan kopi, dengan teh ya. Jadi kita bisa rasakan, wah enak banget nih ya. Begitu habis, isi lagi ya, seperti itu ya. Oke, daripada diisi terus penuh gitu ya, tumpah ya. Kalau tumpahnya di bawahnya ada tanaman padi atau mungkin buah-buahan yang lain nggak apa-apa, bermanfaat. Tapi kalau mubazir, eman gitu ya. Oke ya. Yang lain silahkan. Ini Iya, Pak. Makasih, coba Pak. ya. Ada. Kalau tiada, coba ya saya ini lagi. Oke. Emang yang pola bintang ini karakteristiknya banyak ya. Coba kita cek di sini. Kita kelasnya bikin kelas ya. Semuanya itu awalnya dari yang huruf X tadi ya. Oke, contoh di sini ada kelas pola huruf apa? Huruf Y ya barusan. Oke, dia bagus. Nah, Akmal mengatakan butuh integer batas. Terus ada public pola huruf Y, integer batas ya. This dot batas sama dengan batas. Lalu ada pola, sorry ya, public void, misalkan ya, setter getternya silahkan ditulis teman-teman ya. Public void, tunggu. Public void, namanya apa ya?
display letter Y. Sorry, ada yang aktif merah. Oh, Naval ya. Saya mute dulu ya. Oke. Public void display letter Y ya. Oke, kita awalnya ya mirip seperti yang ada pada huruf X ya. Yakni for integer I dari 0, I kurang dari batas, I-nya plus plus. Oke, di sini ada integer J sama dengan 0, J kurang dari batas, J plus plus. Nah, di sini kalau huruf X itu kalau nggak keliru I sama dengan J atau ya I ditambah J sama dengan batas min 1 ya. Baru kita tulis di sini dia print misalkan bintang ya. Else kita akan tulis di sini print spasi ya, spasi kosong ya. Perhatikan di atas bintang atau asteris, di bawah kosong ya. Setelah itu ganti baris. Nah, kita coba ya. Kita coba panggil kelas main pola huruf Y. Ini kita akan yang tampil huruf X dulu ya. Nanti dari huruf X baru kita bisa modifikasi ya. Misalkan huruf ya sama dengan new pola huruf Y. Misalkan biasanya tuh huruf-huruf yang ini sementara di bilangan ganjil ya. Huruf dot display letter Y ya. Tapi ini yang tampil adalah huruf X ya. Oke, perhatikan di sini. Apa nih? Oh, ada dua publik ya. Cek. 37. Illegal start. Ada yang terhapus ya. Pola huruf. Public pola huruf. Ilegal. Apa ilegal ya? Main 44. Parsing. Ada yang belum ditutup mungkin? Kurung kurawan. Sudah. Ini ada if mention ya, kita cek lagi. Kalau kita nggak display let Oke, bisa teman-teman bantu mungkin public pola huruf I sama this.tes tetap ya. Oke, ada yang keliru nih. Privat
illegal start. Coba kita hapus ini ya. Oke ya, ini ya hasilnya. Nah, perhatikan dia bintangnya ya. Nah, sementara kita ingin sampai di tengah-tengah ya. Oke. Maka kita caranya adalah dari di sini ya, fokus sama di sini dulu ya. Nah, di sini. Dan ya tambahkan dulu di sini ya. Nah, tambahkan dan di tengah-tengah ya. Berarti tengah-tengah tersebut tidak sampai I-nya melebihi, I kan tuh baris ke bawah ya. Berarti tidak sampai ke bawah ya. Berarti di sini I lebih kecil ya dari batas per 2. Nah, gini ya. Kita coba dulu ya. Run hasilnya bagaimana hasilnya? Nah, ini dia. Ini huruf Y yang pertama bisa seperti ini ya. Kalau misalkan ingin dipangkas lagi, sekarang yang di mana? I-nya sudah ya, yang berikutnya tidak dipangkas ya. Nah, berarti yang sekarang sama nih ya. Pada sisi sebelahnya juga harus kita beri kondisi dan ya. Dan I-nya masih lebih kecil dari batas per 2 ya. Atau kita tambahkan sama dengan yang satunya ya. Biar di tengah-tengah ada ya. Nah, ini dia ya. Oke. Lalu di tengah-tengah, kalau kemarin kita mendeklarasikan ya, di sini. Nah, deklarasinya adalah I ya, sorry bukan I ya, tapi J ya. J di tengah-tengah sama dengan batas per 2 ya. Nah, cuma ini seperti garpu ya nanti ya, seperti garpu. Oke, kita cek di sini. Nah, seperti ini ya. Padahal yang ini tidak ada ya, yang di sini ya. Biar kita hilangkan, jadinya adalah kita tambahkan lagi ya. Kita tambahkan dan I-nya lebih besar dari batas per 2 ya. Baru yang ditulis ya. Ini agar lurus aja seperti yang diinginkan. Ini adalah huruf Y ya. Kalau tadi huruf Y yang sebelumnya bisa juga ya, yakni ke samping semua ya. Boleh seperti itu ya. Sama ya. Seperti itu. Berbeda-beda Pak Barja, tidak masalah ya. Ini bisa huruf Y-nya, ini sesuai dengan yang diinginkan. Oke, sedangkan untuk yang apa misalkan ini kita hapus tadi ya, yang ini kita hapus. Apakah boleh kalau misalkan cara yang sebelumnya tetap menghasilkan bilangan Y ya? Tidak masalah ya. Yang ini ya tadi ya kita hapus ya. Nah, itu tidak masalah ya. Masih menghasilkan huruf Y ya. Oke. Nah, seperti ini pun huruf Y ya, setuju ya? Tidak masalah ya. Oke. Nah, bisa diubah-ubah nih ya. Misalkan ditambahkan apalagi huruf yang lain misalkan ya. Huruf yang lain selain ada Y juga mungkin ada U gitu ya. U itu dia sebenarnya mirip dengan yang di awal ya. Yang di awal-awal itu kalau nggak keliru teman-teman sudah misalkan I-nya pertama atau J-nya pertama atau I terakhir gitu ya. Misalkan I terakhir berarti batas min 1 oke. Atau J terakhir ya. J-nya terakhir yakni batas min 1 ya. Bisa seperti ini kalau kita tulis maka dia ke bawah ya. Oke, kita perhatikan di sini terlalu besar ya.
Jangan 11 ya, misalkan 5 deh ya, 5 saja. Ya, yo ya. Nah, kalau biar ke samping bagaimana Pak Barja? Nah, sebenarnya masih sama dia di sini ya. Perhatikan di sini, ini dua program yang sama gitu ya. Oke. Nah, karena itu yang di dalamnya kalau kita misalkan yang di dalam di sini ya. Nah, ini yang di dalam di sini kita cut dia. Oke, perhatikan kalau kita cut atau kita copy aja, kita letakkan di dalam perulangan yang pertama ya. Nah, seperti ini ya. Maka dia otomatis akan ke sampingnya gitu ya nanti ya. Oke. Oh, ini sebentar. Ya, ini kita hapus dulu ya. Nah, kita hapus dulu biar dia ke samping ya. Menghasilkan samping. Nah, ini ya hasilnya adalah yo ya. Ada yo seperti ini ya. Jadi mau nulis misalkan namanya Ayu bisa ya, atau mungkin Yoyon bisa ya, bisa ke samping ya, bisa seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa memperbanyak ini gitu ya, bisa memperbanyak misalkan, oke, Yoyo jadinya nanti ya di sini. Oh ini ada yang keliru lagi, Yoyon ya, kita cek. For ini, oke, ini kita hapus dulu. Atau yang sebelumnya. Nah, di sini ya. Di dalamnya yang tadi gitu ya. Bisa kita ubah seperti itu ya. Jadi yo gitu ya. Oke, bisa seperti ini ya. Nah, atau mungkin siapa ya? Febri bisa ya. Bisa disesuaikan lah nanti ya. Huruf F itu apa saja ya. Terus E, ada B, lalu R ya, dan Y ya. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, ini ya teman-teman perlu yang di sini ya tadi ya. Nah, oke. Karena dia yang ke bawah, kita batasi ya. Dan, nah tambahkan ya, selain I sama dengan J, tapi katanya I-nya yang masih kecil dari batas per 2 ya. Yang atas saja yang ditulis, yang bawah dihapus ya. Termasuk ini juga sama ya, kalau kita tambahkan dia di sini ya, I-nya masih lebih kecil sama dengan batas per 2. Oke. Maka hanya ada tulisan YOFO ya. Nanti ya ada tulisan YOFO nih. Coba. Oke. Nah, YOFO ya. Oke. Kalau Y-nya mau ke bawah, ada yang baru bergabung, kita cek. Surya Henry ya. Oke, selamat bergabung ya Surya Henry ya. Oke, coba kita ubah sedikit ya. Kita ubah sedikit di sini. Ini tadi ya bisa kita ubah atau ya, atau taruh di paling depan saja ya. Oke, di sini bisa kita katakan J sama dengan batas per 2 ya. Oke, tapi atau dan ya, I-nya lebih besar dari batas per 2 ya, sehingga yang huruf Y yang satunya agak sedikit berbeda ya. Nah, bisa seperti ini ya. Yo ya. Nah, ini dia ya. Oke, yo. Yang huruf Y yang di sini berbeda ya dengan Y yang di awal ya. Oke, tapi saya yakin teman-teman masih bisa mengenali lah ya. Ini yo. Kalau ini apa nih? Angka 8 ya atau bukan ya. Ini OO ya. Oke ya, begini ya, untuk pola-pola karakter ya, teman-teman mempelajarinya itu sebenarnya
seperti ini dia ya. Nah, satu seperti ini dia. Oke. Begitu sudah punya hal ini, nah bisa ditambahkan ya. Di sini lagi ada for yang lainnya ya. Misalkan ingin menampilkan ke samping ya. Kalau mau menampilkan ke bawah, maka yang ini kita hapus ya. Yang mana tadi? Yang di atas-atasnya bisa kita hapus ya. Oke, kita awalnya itu menampilkan huruf oke ya. Cut. Ini pun sama ya. Kita cut di sini dia. Ini tutup, udah tutup. Pola huruf Y ya. Oke, ini awalnya dari huruf ini dia. Oke. Ini adalah huruf Y yang pertama ya. Oke, silahkan ya teman-teman mau huruf Y atau mungkin yang W ya. Kalau sudah punya bentuknya bisa ya. Kalau M gimana Pak Barja? Ya, kalau M tinggal kita ini ubah, tambahkan di sini cukup separuh juga ya. I kurang sama dengan batas per 2 ya. Oke, cuma ini baru berbentuk V ya. Nah, kita tambahkan lagi ya. Kita pahat lagi. Bukan I tapi J. J sama dengan yang pertama. Nah ya, kalau kita tulis seperti ini, maka dia tinggal yang terakhir belum ya. Nah ini mirip seperti huruf M ya. Yang M terakhir, Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi, selamat bergabung ya. Oke. Lalu misalkan ditambahkan lagi atau J sama dengan yang 0. Atau J sama dengan batas ya, batas terakhir ya. Jadilah bentuknya huruf M ya. Ini huruf M kita. Kalau huruf W kembalikannya ya, huruf W kita fokusnya itu di sini ya, bermainnya di sini bermainnya ya. Dan I-nya ini ya, kita fokus. Kita cukup mengganti dia lebih besar ya, ini pun lebih besar, jadilah dia huruf W ya. Nah, gitu ya. Ini ada huruf W, huruf M, atau mungkin simbol sigma ya, dan yang lain ya. Oke ya, ini adalah pola-pola karakter ya yang bisa teman-teman pelajari ya di sini. Nah, sudah alhamdulillah kejawab ya tadi ya, dari Akmal ya, ada Git ya, terus siapa tadi lagi tuh? Ada Satria ya. Oke, nah sekarang untuk kalkulator sederhana bagaimana gitu ya. Oke, ini masih sama sebenarnya dengan pola huruf ya. Kita mencoba menerapkannya dalam bentuk coba di sini. Sekarang ini pun sama, tidak kita aktifkan. Bagaimana untuk kalkulator ya? Oke. Kalkulator dia minimalnya butuh 2 ya. Ada angka pertama dan ada angka kedua ya. Kita coba di sini misalkan public, ada kelas kalkulator sederhana ya. Oke. Namanya bebas ya. Misalkan ada privat integer atau double ya, boleh. Kita bermain di integer contohnya, integer angka pertama ya dan angka kedua ya. Setelah itu seperti biasa ada konstruktor.
kalkulator sederhana, integer A dan integer B. Oke. Apakah boleh Pak bagi angka 1, angka 2? Boleh, silakan ya. This dot angka 1 sama dengan A, lalu ada this dot angka kedua sama dengan B ya. Oke. Ini paham ya sampai sejauh ini dulu ya untuk kalkulator sederhana. Oke, setelah dibuat seperti ini, nah maka setter getter boleh silahkan ya. Nah, kita misalkan fokus ke fungsi yang pertama, fungsi penjumlahan ya. Misalnya adalah public integer ya, function tambah ya, function tambah. Oke, ada yang bertanya? Oh, siapa nih? Oh ya, silakan, silakan ya. Oke. Fungsi tambah ya, atau kita fungsi tambahkan ya. Fungsi tambahkan. Oke. Return angka 1 ditambah angka 2. Gampang ya? Gampang ya, ini ya. Fungsi tambahkan ya. Fungsi kurang bagaimana? Tinggal kurangkan gitu ya. Public integer fungsi kurangkan ya, atau mungkin selisihkan. Return angka 1 kita kurangkan dengan angka 2 ya. Lalu ada public integer function kalikan ya. Kalikan. Nah, gini. Return angka 1 kita kalikan dengan angka 2. Oke, lalu ada public integer fungsi bagi ya. Bagikan ya. Nah, di fungsi bagi kita minimal melakukan pengecekan pada pembagi ya. Pada penyebut. Penyebut tidak boleh bernilai 0 ya. Jadi di sini kita lakukan pengecekan dulu ya. If angka 2 ya tidak sama dengan 0, maka bisa dilakukan pembagian return angka 1 bisa dibagi angka 2. Nah, seperti ini ya. Oke. Else. Nah, di sini ada else. Oke, kalau angkanya 0 bagaimana? Misalkan tampilkan pesan ya. Sistem ini mintanya seperti ini dia ya. Print. Sebelum bisa. Print error occur ya, terjadi error ya. Angka 2 tidak boleh bernilai 0 ya. Dan di sini hasilnya adalah return misalkan -1 ya, contoh saja ya. Oke. Atau hasilnya jangan -1, 0 gitu ya. Oke, nah seperti ini ya, ini contohnya ya. Untuk pembagian ya. Ada lagi mungkin hasil fungsi modulo ya, misalkan public integer fungsi, atau jangan namanya fungsi ya, bebas sih namanya ya. Function modulo ya, function modulo ini juga sama dia tidak boleh bernilai 0 ya. If angka 2 tidak sama 0, maka return diganti dengan persen ya. Oke, modulo sudah, lalu apa lagi ya?
di kalkulator sederhana perpangkatan misalkan ya, public integer function pangkat ya, power up. Oke. Nah, di sini pangkat kalau 0 ya 1 ya. Misalkan if angka 2 sama dengan 0 ya, maka hasilnya adalah return 1 ya. 10 pangkat 0 1 ya, 10 pangkat 2 nah dia. Dan kita asumsi yang di bilangan positif dulu ya. Kalau bilangan yang negatif bagaimana Pak Badja? Misalkan 2 pangkat min 4 berarti dia nanti tinggal 1 per sekian hasilnya ya. 1/16 ya. Else ya, misalkan if angka 2 ya lebih besar dari 0, nah maka kita bisa pakai perulangan ya, misalkan ada integer hasil ya, result misalkan sama dengan 1, terus result akan kita ubah-ubah, terus ini itu nanti adalah result seperti ini. Dari integer i mulai dari 0 ya, i kurang dari angka 2, lalu di sini i-nya plus yang dilakukan adalah angka 1 yang baru sama dengan angka 1 yang sebelumnya kita kalikan dengan angka 2 ya. Atau berarti ini nggak perlu result ya. Oke. Result sama dengan nggak perlu ini ya. Tinggal kita ganti return angka 1 ya. Sudah dikalikan terus-menerus ya. Kalau misalkan dia angkanya negatif ya, else if angka 2 ya lebih kecil dari 0 ya, misalkan pangkatnya adalah 2 pangkat min 3, maka kita seperti biasa ya, kalikan dulu saja, kalikan dulu seperti biasa, 2 kali 2 kali 2, setelah itu baru 1 per sekian ya. Nah, ini masih sama ya, masih sama, cuma yang berbeda pada return-nya ya, return 1 per angka 1 gitu ya. Hanya seperti itu dia, oke? Karena angka 1 per sekian ini sepertinya tidak cocok kalau integer ya, tapi harus double ya. Termasuk yang fungsi pembagian juga sama. Oke, fungsi integer, nah fungsi bagikan sebaiknya double ya. Kenapa? Nah, khawatir angka yang penyebut itu lebih besar daripada pembilang. Contoh misalkan kalau pembilangnya 10 ya, angka 1 10, angka 2-nya 5, hasilnya 2 ya. Tapi kalau misalkan pembilangnya misalkan 5, penyebutnya 100, misalkan 5 per 100, nah itu sudah bilangan continue ya, bilangan pecahan ya. Oke. Ini contoh ya, contoh yang kalkulator sederhana versi yang 1 ya. Nanti teman-teman bisa mengembangkan versi-versi yang lainnya ya. Kalau kita coba run sekarang, kita coba di sini ada kalkulator sederhana, misalkan KS sama dengan new kalkulator sederhana, bilangan pertamanya 100, bilangan keduanya 20, misalkan seperti ini ya. Lalu kita sampaikan di sini misalkan system out print KS dot apa ya, fungsi KS dot fungsi kalikan misalkan ya, hasilnya berarti kalau dikali 2000 apa nih, kelas kalkulator is public, nggak boleh ya karena sudah ada public class main ya.
Terus error 74. Kita cek 74. If ini return 1, ada return angka 1. Oh, di luar dia minta di sini ya. Oke, begini aja. Double hasil sama dengan min 1. Kita ganti nih return maka hasil sama dengan 1. Kita ganti dengan hasil. Ini juga sama, hasil sama dengan angka 1. Kita ganti dengan hasil. Ini dia hasil sama dengan 1 per angka 1. Kita ganti return hasil ya. Kalau enggak yang ini pun bisa return-returnnya kita hapus aja ya. Karena biar di akhir saja ya, seperti ini. Di akhir adalah return hasil ya. Oke, kita cek di sini ada yang keliru lagi. Illegal start of type. Return hasil. Nah, padahal sudah kita. Oh, ini ya, ada di dalam sini ya. Fungsi kalikan keliru karena ini memanggil fungsi ya. Harus ada lambang ini ya. Oke, ini kalau yang kelamaan bermain di NetBeans atau IntelliJ ya, kalau sudah dibantu apa otomatis dilengkapi ya, misalkan kayak kemarin ya dipermudah ya. Nah, kita harus hati-hati ya. Yang kurang-kurang seperti ini ya. Hasilnya adalah 2000 ya. Hasilnya adalah 2000 ya. Oke. Kalau sekarang kita tulis print misalkan println ks dot fungsi modulo ya, misalkan fungsi modulo, maka hasilnya harusnya adalah 0 ya. Oke, karena 100 ya habis dibagi 20 ya. Oke. Kalau 100 dibagi 20 sendiri hasilnya berapa? 5 ya. Nah, kita coba di sini ya. Println ks dot fungsi bagikan ya. Kita bagikan, maka 100 dibagi 20 adalah 5. Nah, baris terakhir menghasilkan 5 ya. Oke, ini adalah kalkulator sederhana kita ya. Oke. Kalau sekarang perpangkatan misalkan ya. Kita pangkat ada lagi. Misalkan yang baru print ya new kalkulator sederhana. Oke. Dot nanti power up ya. Function power up ya. Oke, di sini misalkan 2 pangkat 6 ya, harusnya adalah 32, 64, 128 ya. Kita coba nih, harusnya 128 ya. Baris paling terakhir ya. 2 pangkat 6 ya. Function power up. Kita cek power up. Hasil sama dengan 2 kali 2 kali 2. Oke, ada yang keliru ya. Yang keliru adalah 2 kalau kita coba di sini hasil sama dengan angka 1. Lalu hasil yang baru adalah hasil yang sebelumnya dikali angka 2 ya.
Harusnya 128 ya. I kurang dari angka 2, I plus. Angka 2-nya itu 2 pangkat 6 ya. Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali ya. Ini berarti angka mulai dari 1 ya. Ini dikali angka 1 ya. Oh ini ya, nggak perlu ini lagi ya, astagfirullahaladzim ya. Nggak perlu ini lagi. Oke. Hasil sama dengan angka 1, 64. 2 pangkat 5, 32. Benar ya? 2 pangkat 6, 64 ya. Oke, benar ada yang kekeliruan ya. Kalau misalkan 2 pangkat 6, 64, berarti kalau 2 pangkat 5 atau 2 pangkat 3 ya, harusnya 8 ya. 2 kali 2 kali 2, kayak gitu. Harusnya adalah 8 ya. Oke, ini benar ya. Ini harusnya 8. Nah, karena itu untuk yang power up-nya itu bilangannya adalah bilangan eh, negatif, angka 2-nya, maka harus kita ubah ya di sini ya. Hasil sama dengan 1 kali, nah terakhir nanti hasil yang baru adalah hasil yang sebelumnya 1 dibagi dengan hasil yang terakhir tadi ya, 1/sekian. Ini kalau untuk yang negatif ya, misalkan di sini kita isikan 2 pangkat 3 ya, min 3 ya, berarti 1/pangkat min 8 ya. 8 untuk yang 0 berarti kalikan 125, berarti 0,125. Harusnya 0,125 ya. 1,0 kalau kita tadi 3, hasilnya adalah 8 ya. 1/8. 1/8 1/8 atau mungkin yang lain bisa kita tambahkan double X ya sama dengan 1 ya. Di sini kita katakan X ya. Bukan, maaf, bukan seperti ini. Oke, ini hasil yang akan kita ubah-ubah. Karena itu kita tampung dulu ke temporary sama dengan 1. Temporary, ini temporary. Nanti hasil adalah 1/temporary ya. Oke, if angka kurang dari 0 ya. Kita coba kalau dia masih 8, nah harusnya tem sama dengan 1. Temnya belum ada tipenya double ya. Oke. Ini angkanya tetap 8. Kalau kita sekarang isikan dia dengan minus, maka akan hasilnya seharusnya 0,125 ya. Tapi masih 1 ya. Kenapa nih? Return hasil. Kalau angka 2-nya negatif, dia masuk ke sini. Hasil sama dengan 1 atau 10. Kita harus casting berarti. Double. Kita casting ya. Coba kita casting. Masih ya.
Hasilnya 1/8. Hasil sama hasil angka 1 per lima. Tidak, ini tidak pas. Power up 0,5 ya. Di belakang koma kita tambahkan digit ya. Function power up tipenya double ya. Double. Oke, kenapa 1 hasilnya? 1 dibagi 8. Oke, ada yang mau Pak konfirmasi, mungkin ada yang keliru nih di sini. 2 pangkat min 3 ya, berarti kita kalikan dulu ya. Karena itu 1 per ya maksudnya. Oke, 2 kali 2 kali 2, 8 ya. Nah, 1/8 gitu ya. Hasil sama dengan 1/8. Nah, ini nggak mau ya. Kalau D-nya huruf kapital, double. Hasilnya masih 0 ya. Kenapa nih ya? Hasilnya masih 0 ya? Hasilnya masih 0. Ada yang tahu mungkin nih hasilnya kenapa 0? Kenapa 1? Kalau di sini 4, 1/16. Tetap 1 juga ya tulisnya ya. Ini ya berarti ada kendala di sini ya. Kalau angka 2-nya negatif. Oh, ini ya. Oke, ini yang keliru ya. Paham. Ini nih, ini yang keliru ya. Dia nggak masuk ke perulangan karena sudah salah. Apakah 0 kurang dari -3? Nah, itu ya. Ini ya yang keliru ya. Maka kita di sini kita kalikan dulu ya. Angka 2 kita kalikan dulu dengan min 3 ya. Min 1 ya. Ini ya. Ini pun bisa kita ambil, letakkan ke misalkan double n baru sama dengan ini bukan double ya, maaf, integer ya, hanya untuk batasnya saja ya. Integer n. Nah, itu ya. Jadi kalikan negatif dulu biar min 3 kali min 1 sama dengan 3 gitu ya. Oke. Kalau enggak nanti kita bisa ubah. Nah, ini ya 0,0625 kalau 1/16. Kalau dia misalkan di sini 3, 1/8, maka hasilnya adalah 0,125 ya. Oke, ini ya. Sip. Ini ya batasnya tadi ya. Harus kita ubah dulu ya. Kalau kita tidak mengubah seperti ini, tetap angka 2 ya. Kita tulis misalkan di sini masih angka 2. Angka 2. Nah, jadi diubah urutannya ya. I mulai dari 0, lalu I kurang ya. I besar dari 0, I lebih besar dari angka 2 ya. Apakah 0 misalnya besar dari min 3? Benar.
I-nya min-min ya, di sini I-nya min-min. Apakah min 1 lebih besar dari min 3? Benar. Apakah min 2 besar dari min 3? Masih benar ya. Bisa seperti itu ya, I-nya dari 0. I besar dari angka 2 ya, bisa seperti itu. Kita ganti ya. Ini ya yang berubah ya. I lebih besar dari angka 2 dan I min-min ya. Oke. Kalau dia bilangannya pangkatnya adalah 2 pangkat min ya, berapa? Kalau 2 pangkat min 5 misalkan, berarti 1/32 ya. Coba saja ya, ada berapa ya? 1/32 ya, misalkan min 5. Hasilnya berapa tuh? 1 dibagi 32. 0,03125 ya. Oke, sip. Alhamdulillah ya, sudah apa? Kalkulator sederhana ya, akhirnya terbongkar ya. Kita keliru di sini ya. Oke, ini lebih besar ya. Oke, perlu diingatkan kembali ya, besok ya akan dilaksanakan apa namanya, perkuliahan dengan isinya adalah kuis ya. Oke, mungkin begitu dulu ya, Satria, Git, ya, Akmal, ya, Febri, dan siapa tadi? Yang lain ya. Oke, ada yang mau bertanya? Saya Pak, Oh, untuk kuisnya itu kita bakal diberi soal, maksudnya soalnya itu sama atau gimana Pak? soalnya sama semua. Ya. Hmm. Jangan lupa, siapa yang bisa, teman-teman Iya. langsung apa? Tanya Pak ya, begitu. Itu kuis ya. Oke. Jadi yang kita, misalnya ada 10 soal ya, soal 1. Iya. Oke, dapat nih, ya udah. Soal kedua ya, siapa yang bisa? Oke, misalkan yang sebelumnya bisa mau coba lagi nggak apa-apa, silahkan ya. Oke, pasti saya nanti akan beri nilai ya. Oh ini sudah ya. Bagaimana Pak kalau yang lain belum selesai? Silahkan coba di quiz-quiz berikutnya gitu. Oke. Iya Pak. Oke. Ya. Ini kalkulator sederhana. Kita butuh angka 2. Ya. Itu Pak, jadi dari yang kita bahas dari minggu pertama ya Pak, ini kemungkinan untuk soal-soal. Ya, benar ya. Ada array ya, array Iya Pak. list, max min ya. Kalau nggak keliru sudah ada saya post di ini ya, di YouTube ya. Oke. Itu juga array seperti itu bagus ya, harus kita pahami ya. Oke. Cuma mungkin cara mengemasnya ya. Kalau tadi Git ya itu bagus ya ngemasnya. Oh, mulainya dijadikan parameter. Wow, oke, keren. Oke. Kalau yang fungsi bagikan di sini kenapa mesti ada pengecekan? Nah, ya. Karena ini contoh ya, karena tidak dibolehkan penyebut itu bernilai 0 ya. Di matematik itu ada ya. Kalau penyebut 0 maka menyebabkan nilai tak terhingga ya. Oke, saking banyaknya ya. Banyaknya tak terhingga. Kalau min 1 dibagi 0 sama ya, tidak terhingga. Tapi kalau di kalkulus ya, di matematika, di bidang kalkulus ya, tak terhingga itu bisa kita definisikan apakah ke arah tak terhingga positif atau negatif ya. Oke, atau mungkin tak terhingga di bidang 2 dimensi atau 3 dimensi, ada lebih rincinya ya, detailnya seperti itu. Oke. Kita asumsi dulu udah kalau tak terhingga mungkin kita set dengan 0 ya, atau error occurred ya, atau mungkin min 1 ya, ini contoh ya. Karena untuk nulis angka 8 itu agak sulit, gimana caranya itu ya. Oke.
Yang penting di sini kita sampaikan terjadi kesalahan ya pada kode program ya. Kalau di konsep berikutnya, insya Allah akan ada istilahnya itu exception handling ya di bagian arithmetic ya, arithmetic exception ya. Ya, ada. Mungkin dulu juga ada ya disampaikan saat di mata kuliah IMA atau ISD. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, adakah yang hendak bertanya? Kalau tidak ada, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian ya. Silakan cek kembali di iGracias apakah ada yang masih alfa atau tidak ya. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dalam Amin, keadaan amin. semangat ya, dan lulus tepat waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Pak maaf, Ya. rekamannya boleh di-share Pak nanti. Makasih Ya. Pak. Thank you ya.